Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Langit pagi di desa. Lereng jati dipenuhi sinar lembut mentari yang menyusup di antara pepohonan. Satrio, seorang pemuda desa yang sederhana, membawa cangkul di pundaknya. Langkahnya menuju sawah tak terlalu terburu-buru. Hutan di belakang desa yang biasa ia lewati terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung tak berkicau riang seperti hari-hari sebelumnya. Tiba-tiba, suara rintihan kecil mengusik keheningan. Satrio berhenti, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti jeritan makhluk kecil yang kesakitan. Dengan rasa penasaran bercampur khawatir, ia berjalan menuju asal suara itu. Di antara semak-semak rimbun, Satrio menemukan seekor monyet kecil terperangkap. Kaki belakangnya terjerat jebakan kawat yang dipasang para pemburu liar. Mata monyet itu menatap Satrio, penuh rasa takut dan putus asa. "Kasihan banget kamu." "Ya," gumam Satrio sambil berjongkok. Ia melihat luka di kaki monyet itu. Darah segar membasahi bulu halusnya. Hati Satrio tergerak. Dengan hati-hati, ia membuka jebakan itu meskipun tangannya sedikit gemetar. "Sabar ya, aku bantu kamu." Monyet itu meronta sedikit, tapi kemudian diam saat merasakan kelembutan Satrio. Setelah berhasil melepaskan jebakan, Satrio memutuskan membawa monyet itu pulang. Sesampainya di rumah, ia membersihkan luka di kaki monyet itu dengan air hangat dan balutan seadanya. "Aku panggil kamu Koko aja, ya?" kata Satrio. Sambil tersenyum, monyet kecil itu hanya menatapnya, seolah mengerti bahwa ia kini berada di tangan yang aman. Awalnya, Satrio merasa canggung merawat hewan liar. Tapi, ada sesuatu yang berbeda dengan Koko. Monyet kecil itu tak menunjukkan tanda-tanda ketakutan setelah dirawat. Malah, ia mulai mengikuti Satrio kemanapun pergi. Saat Satrio bekerja di sawah, Koko duduk di atas gubuk kecil, memperhatikan setiap gerakannya. Kadang-kadang, Koko melompat-lompat di pematang, membuat Satrio tertawa hari demi hari. Ikatan di antara keduanya semakin kuat. Koko seperti menjadi teman baru di kehidupan sederhana Satrio. Ia merasa Koko adalah tanda dari alam, seolah-olah hubungan mereka punya tujuan yang lebih besar dari sekadar persahabatan biasa. Namun, jauh di dalam hutan, bayang-bayang bahaya mulai mengintai. Para pemburu liar yang memasang jebakan itu masih berkeliaran, mencari mangsa baru. Satrio tak menyadari bahwa dengan menyelamatkan Koko, ia telah memasuki sebuah cerita besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rumah Satrio berdiri sederhana di ujung desa, dikelilingi oleh kebun pisang dan beberapa pohon kelapa. Atapnya dari genteng yang sudah banyak berlubang, dan dinding kayunya mulai lapuk dimakan usia. Di dalam rumah itu, hidup Satrio bersama ibunya yang sakit-sakitan. Setiap pagi, sebelum pergi bekerja, Satrio selalu menyiapkan bubur untuk ibunya. "Mak, makannya yang banyak, ya?" kata Satrio sambil menyuapi ibunya yang kini hanya bisa berbaring. Tubuh wanita tua itu semakin kurus, batuknya sering terdengar hingga malam. Meski demikian, ia selalu tersenyum melihat Satrio. "Iya nak, jangan lupa makan di luar. Jangan terlalu capek," jawab ibunya dengan suara lemah. Satrio hanya mengangguk. Ia tahu, ibunya selalu berusaha terlihat tegar. Meskipun tubuhnya semakin melemah, untuk mencukupi kebutuhan, Satrio bekerja serabutan. Ia membantu para petani menanam padi, menggembala kambing tetangga, hingga memotong kayu bakar untuk dijual ke pasar. Pendapatan yang ia hasilkan tak seberapa. Namun ia tak pernah mengeluh. Saat hari terasa terlalu berat, Koko selalu hadir, memberi warna dalam hidupnya. Monyet kecil itu kerap melompat-lompat riang di sekitar rumah, atau bertingkah lucu, membuat Satrio tertawa meski hatinya lelah. Koko, kalau aku jadi monyet kayak kamu, mungkin hidupku lebih mudah ya?" gurau Satrio sambil duduk di serambi rumah. Koko menatapnya dengan mata besar penuh rasa ingin tahu, lalu mengeluarkan suara kecil seolah merespons. "Kamu tahu nggak kok, kadang aku iri sama kamu. Nggak perlu mikirin uang, nggak perlu kerja keras," lanjut Satrio, tersenyum pahit. Koko melompat ke pangkuan Satrio, seolah mencoba menghiburnya. Di tengah perjuangannya, Koko menjadi lebih dari sekadar hewan peliharaan. Ia seperti sahabat yang setia, mendengarkan keluh kesah tanpa menghakimi. Satrio sering berbicara pada Koko, seolah-olah sedang berbicara pada teman lama. Setiap kali ia merasa patah semangat, tingkah Koko yang polos dan ceria mengembalikan senyumnya. Namun,
kehidupan tetaplah keras. Suatu hari, beras di rumah mereka hampir habis. Sementara uang Satrio belum cukup untuk membeli yang baru. Ia harus bekerja lebih keras dari biasanya. Tapi tubuhnya pun mulai lelah. Dalam diam, Satrio sering bertanya-tanya, berapa lama ia bisa bertahan dengan keadaan ini. Meski demikian, ada satu hal yang selalu membuatnya bangkit. Cinta untuk ibunya dan Koko. Mereka adalah dua alasan yang membuatnya terus berjuang. Meski hidup tak memberi banyak pilihan. Bagi Satrio, selama ia masih punya kekuatan untuk berdiri, ia akan terus berjalan. Tak peduli seberapa berat langkahnya, di tengah segala kekurangan. Satrio menemukan bahwa kebahagiaan sederhana bisa hadir melalui ikatan kasih sayang, dan Koko, monyet kecil yang dulunya terperangkap, kini menjadi pengingat bagi Satrio bahwa setiap makhluk memiliki perjuangannya sendiri untuk bertahan hidup. Hari itu, langit di desa Lereng Jati tampak mendung, seolah menandakan berita buruk yang akan datang. Di balai desa, warga berkumpul dengan raut wajah gelisah. Kabar yang selama ini hanya desas-desus akhirnya menjadi kenyataan. Kepala desa mengumumkan bahwa lahan di sekitar desa mereka akan digusur untuk proyek tambang. Ini sudah keputusan dari atas, saudara-saudara, kata Pak Lurah dengan nada berat. Kita diberi waktu 3 bulan untuk pindah. Warga terdiam. Beberapa ibu-ibu mulai menangis, sementara yang lain berbisik-bisik, mencoba mencari jawaban atas ketidakadilan ini. Satrio berdiri di pinggir kerumunan, mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatinya, gejolak rasa marah dan sedih bercampur jadi satu. Desa ini adalah rumahnya, tempat di mana ia lahir, tumbuh, dan berjuang. Semua kenangan bersama ibunya, perjuangan hidupnya, bahkan persahabatannya dengan Koko berakar di sini. Tapi kini, semuanya terancam hilang. Setelah pertemuan selesai, Satrio berjalan pulang dengan langkah berat. Di rumah, ia menemukan ibunya duduk di ranjang, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. "Mak, tadi di balai desa kita bakal digusur," ujar Satrio akhirnya. Ia berusaha menjaga suaranya tetap tenang, meski hatinya bergetar. Ibunya terdiam sejenak, lalu menatap Satrio dengan mata yang penuh kelelahan. "Nak, kalau memang harus pergi, kita pergi. Tapi jangan lupa, rumah itu bukan cuma tempat tinggal. Rumah adalah tempat hati kita berada." Kata-kata ibunya menusuk hati Satrio. Ia tahu, ibunya mencoba menenangkan, tapi ia juga tahu bahwa rumah ini adalah seluruh dunia bagi mereka. Kemana mereka akan pergi jika digusur? Bagaimana mereka akan hidup? Satrio mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Sebagai anak muda, ia tahu bahwa melawan pemilik modal besar seperti melawan badai. Tapi di sisi lain, ia tak bisa menerima bahwa tanah mereka yang subur, sawah yang menjadi sumber kehidupan, dan rumah sederhana mereka akan dihancurkan demi kepentingan tambang Koko. Seperti biasa, ada di dekat Satrio. Monyet kecil itu duduk di bahunya, seolah memahami kesedihan yang tengah ia rasakan. Satrio membelai kepala Koko sambil bergumam, "Koko, aku nggak tahu harus gimana. Kalau desa ini hilang, kita juga nggak punya tempat lagi." Malam itu, Satrio tak bisa tidur. Ia duduk di depan rumah, memandangi bintang yang samar tertutup awan. Pikiran tentang masa depan terus menghantui. Ia tahu bahwa mempertahankan desa ini bukan perkara mudah. Tapi meninggalkannya juga bukan pilihan yang ringan. Hari-hari berikutnya di desa penuh dengan diskusi dan kebingungan. Beberapa warga mulai menyerah dan mencari tempat lain untuk tinggal. Sementara itu, sebagian yang lain masih mencoba mencari cara untuk melawan. Satrio merasa terhimpit di antara dua pilihan. Di satu sisi, ia harus memikirkan ibunya yang semakin lemah dan membutuhkan tempat tinggal yang layak. Di sisi lain, hatinya menolak menyerah pada ketidakadilan ini. Namun, apa yang bisa ia lakukan sebagai seorang pemuda desa yang hanya punya cangkul dan keberanian? Kabar penggusuran ini menjadi awal dari pergulatan Satrio, bukan hanya melawan nasib, tapi juga mencari jati diri. Di tengah kekalutan itu, Koko tetap menjadi teman setia, mendampinginya di setiap langkah. Meski tak punya jawaban, Satrio tahu ia harus melakukan sesuatu. Kampung halaman mereka bukan hanya sekadar tanah itu adalah jiwa dari kehidupan mereka. Balai desa Lereng Jati dipenuhi suara riuh rendah. Para warga duduk berdesakan di bangku kayu, wajah mereka dipenuhi kecemasan dan kelelahan. Satrio duduk di salah satu sudut ruangan, mencoba menyimak pembicaraan para tetua desa di tengah kerumunan. Mas Gino, salah satu pemuda desa yang dikenal lantang bersuara, berdiri dan mulai berbicara dengan penuh semangat.
Kita ini nggak bisa terus-terusan diam, Pak Lurah. Kalau kita biarkan mereka menggusur desa ini, generasi kita nanti nggak akan punya apa-apa. Ini bukan cuma soal tanah, tapi soal martabat kita sebagai orang desa. Beberapa warga mengangguk setuju, tapi ada juga yang tampak ragu. Tapi, Gino, sahut Pak Rahmat, salah satu tetua desa, melawan perusahaan sebesar itu, apa yang bisa kita lakukan? Mereka punya uang, punya kuasa. Justru karena itu, Pak, kita harus tunjukkan bahwa kita punya keberanian. Dan untuk itu, kita butuh pemuda seperti Satrio di barisan depan, ujar Mas Gino, menoleh ke arah Satrio yang kaget mendengar namanya disebut. Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju pada Satrio yang hanya bisa tergagap. Aku. Tapi, Mas, aku cuma petani biasa. Aku nggak ngerti gimana caranya melawan orang-orang besar seperti itu. Mas Gino tersenyum lebar. Satrio, kamu mungkin nggak sadar, tapi kamu punya hati. Dan itu yang kita butuhkan. Kamu tahu, desa ini lebih dari siapapun. Dan kamu peduli. Itu sudah cukup jadi modal awal. Satrio merasa dadanya bergetar. Kata-kata Mas Gino mengandung harapan, tapi juga beban. Ia ingin membantu desanya. Tapi rasa takut dan keraguannya lebih besar. Saat suasana mulai tegang, pintu balai desa tiba-tiba terbuka. Koko, monyet kecil kesayangan Satrio, masuk dengan lincah dan melompat ke atas meja. Ia melihat ke sekeliling ruangan dengan rasa ingin tahu, membuat beberapa warga tertawa kecil. Koko ikut rapat juga ya? Celetuk seorang ibu-ibu, yang diikuti gelak tawa warga lainnya. Koko, seperti mengerti dirinya sedang jadi pusat perhatian, mulai beraksi dengan melompat dari satu meja ke meja lain, membuat suasana rapat yang tadinya serius menjadi lebih ringan. Satrio tersenyum kecil, merasa malu tapi juga bersyukur atas kehadiran Koko. Melihat tawa dan keceriaan warga, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Di tengah keputusasaan, Koko berhasil membawa sedikit semangat. Setelah suasana tenang kembali, Pak Lurah angkat bicara. Satrio, kamu dengar apa yang Mas Gino bilang? Kami semua tahu, kamu pemuda yang baik. Kalau kamu bersedia memimpin, kami akan mendukungmu, Satrio Teh Ciao. Ia memandang wajah-wajah penuh harap di sekelilingnya. Mereka adalah orang-orang yang ia kenal sejak kecil. Orang-orang yang berbagi suka dan duka bersamanya. Di belakang, Koko menatapnya dengan mata besar seolah menyemangatinya. Satrio menarik napas panjang, lalu berdiri. Aku nggak tahu gimana caranya. Aku bukan orang pintar, juga bukan orang berani. Tapi kalau kalian percaya sama aku nggak akan tinggal diam. Kita harus berjuang bersama. Ruangan langsung bergemuruh oleh tepuk tangan dan sorakan warga. Mas Gino menepuk bahu Satrio sambil tersenyum lebar. Itu dia, Satrio. Kita mulai dari sini. Malam itu, Satrio pulang dengan hati campur aduk. Ia merasa beban berat menanti di depan, tapi juga merasakan sesuatu yang baru. Harapan. Bersama Koko, ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini sulit, ia tidak akan berjalan sendirian. Pagi itu, Satrio berjalan menuju hutan dengan langkah mantap. Koko melompat-lompat di sampingnya. Langit cerah, tapi udara di sekitar terasa berat, seolah-olah alam sedang menyimpan rahasia kelam. Ia membawa kamera sederhana dan buku catatan, bermaksud mencari bukti nyata tentang aktivitas tambang yang selama ini hanya menjadi pembicaraan warga. Kalau benar mereka mulai masuk ke hutan, kita harus tahu kok, gumam Satrio sambil melangkah di atas tanah lembab. Koko mengeluarkan suara kecil, seperti menyetujui. Semakin jauh masuk ke dalam hutan, Satrio mulai melihat tanda-tanda yang membuat dadanya sesak. Pohon-pohon besar yang dulu berdiri megah, kini tergeletak tumbang. Beberapa alat berat tampak diparkir di tanah lapang yang sebelumnya dipenuhi semak dan pepohonan. Aroma tanah basah bercampur dengan bau oli dan bensin. Astagfirullah, mereka benar-benar sudah mulai. Desis Satrio sambil memotret pemandangan di depannya. Ia melangkah lebih jauh, mencari jejak yang lebih jelas. Di satu sudut, ia menemukan bekas tapak roda besar yang meninggalkan jejak dalam di tanah, menandakan aktivitas berat yang telah merusak tanah subur hutan itu. Suara burung yang biasanya ramai kini jarang terdengar, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Koko tampak gelisah, melompat dari satu pohon kecil ke pohon lainnya. Ia mengeluarkan suara-suara aneh, seolah memperingatkan sesuatu. Satrio mengikuti arah lompatan Koko dan menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam di sana. Di bawah pohon yang hampir tumbang, ada seekor keluarga monyet kecil, mungkin kerabat Koko. Mereka tampak ketakutan, berpegangan pada dahan yang sudah retak. Satrio menelan ludah,
menyadari bahwa bukan hanya desa dan manusia yang terancam oleh tambang ini, tetapi juga makhluk-makhluk tak bersalah seperti mereka. Koko, kita harus lakukan sesuatu, bisiknya sambil menggenggam erat buku catatannya. Ia menulis dengan cepat, mencatat semua yang dilihatnya. Pohon tumbang, alat berat, bekas tapak roda, hingga kondisi satwa liar yang mulai terganggu. Setelah mengumpulkan cukup bukti, Satrio duduk di atas batang pohon yang tumbang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia memandangi Koko yang kini sedang memanjat dahan kecil. Matanya penuh dengan semangat. Kehadiran Koko memberinya dorongan, mengingatkannya bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang manusia, tetapi tentang kehidupan yang saling terhubung. Satrio akhirnya memutuskan, kita nggak bisa diam kok. Aku harus bicara sama Mas Gino dan warga lainnya. Kita harus buat rencana. Kalau kita biarkan ini terus terjadi, desa dan hutan ini nggak akan ada lagi. Ia kembali ke desa dengan hati yang lebih teguh. Meski merasa kecil di hadapan kekuatan besar pemilik modal, Satrio tahu bahwa ia tidak sendiri. Bersama warga dan dukungan semangat dari Koko, ia mulai menyusun rencana perlawanan. Rapat warga berikutnya harus menjadi awal dari gerakan besar. Mereka tidak hanya akan melindungi desa mereka, tetapi juga hutan yang menjadi rumah bagi ekosistem yang rapuh. Hari itu, Satrio sadar bahwa perjuangannya kini memiliki makna yang lebih luas. Ia tidak hanya berjuang untuk desanya, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam, tempat manusia dan hewan, seperti Koko, hidup berdampingan. Dengan bukti di tangan dan semangat di hati, Satrio siap menghadapi apapun yang akan datang. Di bawah langit sore yang mulai meredup, Satrio berdiri di halaman balai desa bersama Mas Gino dan beberapa pemuda lainnya. Mereka sibuk mengatur meja dan spanduk yang bertuliskan, "Selamatkan desa lereng jati dan hutan kami." Raut wajah mereka penuh semangat, meski tubuh lelah oleh persiapan aksi damai yang direncanakan. Kita nggak boleh menyerah, ujar Mas Gino sambil menepuk pundak Satrio. Kalau suara kita nggak didengar di sini, kita bawa keluar desa. Kita tunjukkan ke dunia bahwa desa ini berharga. Satrio mengangguk mantap. Ia dan tim kecilnya mulai menyebarkan kabar ke warga desa, meminta mereka datang ke balai desa untuk menandatangani petisi. Dalam waktu singkat, tanda tangan terkumpul. Para tetua, ibu-ibu, bahkan anak-anak ikut menulis nama mereka sebagai bentuk dukungan. Tidak berhenti di situ. Satrio dan Mas Gino juga memutuskan untuk membuat video dokumentasi. Mereka merekam kondisi desa, sawah yang subur, hutan yang mulai rusak, dan warga yang berbicara dari hati tentang apa arti desa ini bagi mereka. Dalam salah satu adegan, Koko muncul, bergelantungan di dahan pohon kecil sambil memandang kamera, seolah-olah ia tahu bahwa perjuangan ini juga untuknya. Koko bikin video ini jadi hidup, kata Mas Gino sambil tersenyum. Orang-orang pasti bakal tertarik kalau lihat hewan liar seperti dia yang terancam kehilangan rumahnya. Video itu diedit dengan hati-hati dan diunggah ke media sosial. Dalam waktu singkat, unggahan itu mulai menarik perhatian. Orang-orang dari luar desa, termasuk aktivis lingkungan dan wartawan, mulai memberikan komentar dan berbagi video tersebut. Tagar, "Selamatkan Lereng Jati" mulai ramai digunakan. Saat aksi damai digelar, warga desa berkumpul di depan balai desa. Mereka membawa spanduk, poster, dan plakat sederhana dengan tulisan seperti "Hutan adalah rumah kita dan tambang bukan solusi." Satrio berdiri di barisan depan bersama Mas Gino dan Koko yang duduk di pundaknya, menjadi simbol perjuangan desa. Aksi itu berlangsung tertib. Warga menyampaikan tuntutan mereka dengan damai, bernyanyi lagu-lagu perjuangan, dan menyampaikan orasi. Wartawan lokal yang datang meliput, memotret Koko yang kini menjadi ikon perjuangan desa Lereng Jati. Foto-fotonya dengan Satrio menyebar di media sosial, semakin menarik simpati dari berbagai kalangan. "Kita berhasil, Satrio," kata Mas Gino saat melihat berita aksi mereka muncul di portal berita lokal. "Tapi ini baru permulaan. Kita harus tetap konsisten supaya suara kita terus didengar." Meski perjuangan masih panjang, Satrio merasakan harapan baru. Kehadiran Koko menjadi pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang manusia, tetapi juga tentang alam yang membutuhkan suara untuk dilindungi. Malam itu, Satrio duduk di depan rumah bersama Koko. Ia memandangi langit yang penuh bintang sambil tersenyum kecil. "Koko, kita masih jauh dari selesai, tapi kita sudah mulai, dan selama kita bersama, aku yakin kita bisa melindungi desa ini." Koko mengeluarkan suara kecil, seolah menyetujui. Di tengah gelap malam, Satrio merasa bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang melawan tambang,
tetapi juga tentang menjaga harapan yang terus menyala di hati mereka semua. Hiruk-pikuk kecil terdengar di balai desa pagi itu. Warga mulai berbisik-bisik, membicarakan tawaran uang dari pihak tambang yang datang dengan amplop tebal dan janji manis. Angka yang mereka tawarkan cukup besar, terutama bagi keluarga-keluarga yang selama ini hidup dalam kesederhanaan. Beberapa warga mulai goyah, merasa bahwa menerima tawaran tersebut adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Satrio duduk di sudut ruangan, memperhatikan wajah-wajah warga yang penuh keraguan. Ia tahu, desakan kebutuhan hidup membuat tawaran itu tampak menggiurkan. Namun, ia juga sadar bahwa menerima uang itu berarti menyerahkan segalanya: tanah, rumah, hutan, bahkan masa depan mereka. Setelah pertemuan usai, Satrio memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan para tetua desa. Ia mendatangi rumah Pak Rahmat, salah satu tokoh yang dihormati di desa. Di beranda rumah yang teduh, mereka duduk bersama sambil menikmati secangkir teh hangat. "Pak Rahmat, saya tahu tawaran uang itu besar. Tapi apakah uang itu sebanding dengan kehilangan desa ini?" tanya Satrio dengan nada serius. Pak Rahmat menghela napas panjang. "Satrio, kami ini sudah tua. Kalau desa ini digusur, kami mungkin masih bisa pindah. Tapi bagaimana dengan generasi kamu, anak cucu kita nanti? Itu sebabnya kita harus melawan, Pak," jawab Satrio. "Kalau kita menyerah sekarang, kita tidak hanya kehilangan desa ini, tapi juga harga diri kita sebagai orang desa yang menjaga tanah leluhur." Pak Rahmat terdiam, merenungkan kata-kata Satrio. Setelah beberapa saat, ia menepuk bahu pemuda itu. "Kamu benar, Nak. Kami memang harus memikirkan masa depan, bukan hanya sekarang." Setelah berbicara dengan Pak Rahmat, Satrio melanjutkan ke rumah-rumah warga lainnya. Ia mendatangi Bu Siti yang mengasuh 3 anak sendirian, Pak Man yang penghasilannya bergantung pada sawah kecilnya, hingga Mas Jono yang baru saja menikah. Kepada mereka, Satrio berbicara dengan kata-kata sederhana namun penuh makna. "Kita bisa cari uang di tempat lain, tapi kita nggak bisa cari rumah seperti desa ini dimanapun," katanya kepada Bu Siti. "Kalau desa ini hilang, anak-anak ibu kehilangan tempat mereka bermain dan tumbuh. Apa gunanya uang kalau sawah yang selama ini jadi sumber hidup kita dihancurkan?" ucapnya kepada Pak Man. "Sawah ini bukan cuma tanah, tapi masa depan kita. Dunia Mas Jono dan istri dimulai di sini kan? Bayangkan, nanti anak kalian lahir di tempat yang bukan rumah kita," tambahnya dengan nada lembut. Pelan-pelan, kata-kata Satrio mulai membuka hati warga. Mereka yang tadinya ragu mulai memahami bahwa uang dari pihak tambang hanya solusi sementara. Sementara kehilangan desa adalah luka permanen yang tidak bisa diperbaiki. Malam itu, Satrio kembali ke rumah dengan tubuh lelah, tapi hati yang lebih ringan. Ia duduk di serambi bersama Koko yang meringkuk di pangkuannya. Sambil memandangi langit malam, Satrio berbicara pelan. "Koko, aku nggak tahu berapa banyak yang bisa aku yakinkan. Tapi aku tahu satu hal, kalau kita bersama-sama, kita bisa menjaga apa yang penting." Koko menatapnya dengan mata besar penuh arti, seolah berkata bahwa ia percaya pada Satrio. Di tengah malam yang sunyi, Satrio merasa lebih yakin bahwa perjuangan ini layak dilakukan, meski dengan risiko besar. Ia tahu, keputusan sulit ini adalah langkah penting untuk menjaga desa dan hutan yang menjadi jiwa mereka. Pagi itu, balai desa lereng Jati penuh sesak. Warga dari segala penjuru desa berkumpul. Wajah mereka mencerminkan berbagai emosi keraguan, harapan, dan ketakutan. Hari ini, mereka akan memutuskan nasib desa. Apakah melawan atau menyerah kepada tambang yang mengancam segalanya? Satrio berdiri di depan ruangan, menatap wajah-wajah yang sudah ia kenal seumur hidup. Tangannya sedikit gemetar, tapi kehadiran Koko yang duduk di pundaknya memberikan ketenangan. Monyet kecil itu seolah mengerti bahwa momen ini penting bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk dirinya dan ekosistem yang terancam. Pak Lurah membuka rapat dengan suara berat. "Saudara-saudara, hari ini kita harus mengambil keputusan. Tawaran dari pihak tambang sudah ada, tapi kita juga punya suara kita sendiri. Mari kita dengar apa yang ingin disampaikan oleh Satrio." Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Satrio yang melangkah ke depan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. "Saudara-saudaraku, saya tahu hidup kita tidak mudah." Satrio memulai, suaranya tenang tapi penuh emosi. "Kita bekerja keras setiap hari, dan tawaran uang dari tambang itu mungkin tampak seperti solusi untuk banyak masalah kita. Tapi, apakah uang itu bisa menggantikan apa yang kita miliki di sini?" Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Tanah ini bukan sekadar tanah,
Ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Setiap sawah, setiap pohon, setiap sungai yang mengalir di desa ini adalah bagian dari kehidupan kita. Kalau kita menyerah, kita tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan siapa diri kita. Koko yang duduk tenang di pundaknya tiba-tiba mengeluarkan suara kecil, seolah mendukung perkataan Satrio. Beberapa warga tersenyum tipis, dan suasana yang semula tegang menjadi sedikit lebih ringan. Satrio melanjutkan dengan lebih lantang. Kita tidak bisa melawan dengan kekuatan uang, tapi kita punya kekuatan yang lebih besar, kebersamaan kita. Kalau kita bersatu, kita bisa melindungi desa ini. Kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa desa kecil seperti lereng Jati ini punya arti yang besar. Beberapa warga mulai mengangguk setuju, sementara yang lain tampak merenung. Satrio mengambil buku catatan dan menunjukkan foto-foto yang ia ambil di hutan pohon-pohon yang tumbang, alat berat yang merusak tanah, dan keluarga monyet kecil yang hampir kehilangan rumah mereka. Lihat ini, katanya sambil mengangkat foto-foto itu. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang Koko, tentang hewan-hewan lain, tentang generasi mendatang yang mungkin tidak akan pernah tahu seperti apa hutan kita kalau kita menyerah sekarang. Tiba-tiba, Mas Gino berdiri dari tempat duduknya. Satrio benar, desa ini adalah rumah kita, dan kita harus melindunginya. Saya mendukung untuk melawan, dan saya yakin kita semua bisa kalau kita bersama-sama. Sorakan kecil mulai terdengar, diikuti oleh suara setuju dari beberapa warga. Pak Rahmat, yang selama ini ragu, akhirnya berdiri dan berkata, "Satrio, kamu membuka mata saya. Saya juga setuju untuk melawan." Gelombang dukungan semakin besar. Ibu-ibu yang semula khawatir mulai berdiri, diikuti oleh pemuda-pemuda desa. Dalam waktu singkat, suara warga hampir bulat. Mereka akan melawan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan persatuan dan semangat menjaga warisan mereka. Pak Lurah mengangkat tangannya untuk menenangkan kerumunan. Kalau ini keputusan kita bersama, saya akan memimpin langkah selanjutnya. Kita akan kirimkan tuntutan kita ke pihak pemerintah dan tambang, dan pastikan bahwa suara kita terdengar. Satrio tersenyum lega. Ia menatap Koko, yang kini melompat ke atas meja di depannya, menarik perhatian semua orang. Monyet kecil itu mengeluarkan suara nyaring, seolah merayakan kemenangan kecil mereka. Hari itu, Satrio merasa bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Tapi untuk pertama kalinya, ia yakin bahwa dengan kebersamaan, mereka punya peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Desa Lereng Jati kini bukan hanya sekadar tempat tinggal. Ia telah menjadi simbol harapan, keberanian, dan cinta untuk rumah yang tak tergantikan. Malam itu, angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Satrio duduk di serambi rumah, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Di sebilannya, Koko meringkuk tenang, bulu coklatnya bersinar redup di bawah cahaya bulan. "Koko, kamu tahu nggak? Aku nggak pernah nyangka kalau kita bisa sejauh ini," bisik Satrio sambil mengelus kepala Koko. Monyet kecil itu membuka matanya, menatap Satrio seolah memahami apa yang sedang dipikirkan pemuda itu. Sejak awal perjuangan melindungi desa, Koko selalu ada di sisi Satrio. Ia mengikuti kemanapun Satrio pergi, ke hutan, ke rapat warga, bahkan saat aksi damai di depan kantor pemerintah. Keberadaan Koko sering menarik perhatian, membuat orang tersenyum, dan memberi semangat baru. Tak sedikit yang mengatakan bahwa Koko adalah simbol dari perjuangan mereka. Kecil, tapi penuh keberanian. Satrio mengenang hari-hari pertama saat ia menemukan Koko terjebak di hutan. Kala itu, Koko hanyalah seekor monyet liar yang ketakutan. Tapi kini, Koko telah menjadi sahabat sejati. Ia bukan sekadar hewan peliharaan. Ia adalah pengingat bahwa ketulusan dan keberanian bisa mengatasi segala rintangan. Hubungan mereka semakin erat saat Satrio merasa terpuruk. Ada saat-saat di mana ia hampir menyerah, merasa perjuangan ini terlalu berat. Namun, setiap kali Satrio mulai kehilangan harapan, Koko selalu hadir dengan cara yang unik, entah dengan melompat lucu, bergelayut di bahunya, atau sekadar duduk diam di sisinya. Kehadiran Koko seolah berkata, "Kamu nggak sendirian." Warga desa juga mulai melihat Koko sebagai bagian penting dari perjuangan mereka. Anak-anak desa sering mengelilingi Koko, memberinya buah-buahan, atau sekadar bermain bersama. Para tetua desa menyebut Koko sebagai penjaga kecil Lereng Jati. Dalam setiap aksi atau kegiatan desa, Koko selalu menjadi pusat perhatian, mengingatkan semua orang bahwa mereka berjuang tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk kehidupan yang lebih besar. "Koko,
Aku nggak akan bisa sejauh ini tanpa kamu, ucap Satrio suatu pagi saat mereka berjalan di hutan untuk memeriksa jejak aktivitas tambang. Koko melompat ke pundaknya, mengeluarkan suara kecil yang terdengar seperti persetujuan di tengah perjuangan yang berat. Satrio merasa bahwa persahabatannya dengan Koko adalah anugerah yang luar biasa. Koko mengajarkan Satrio tentang keberanian yang sederhana namun kuat, tentang ketulusan yang tak mengenal pamrih. Dalam diri Koko, Satrio menemukan semangat untuk terus melangkah, meski jalannya sulit. Hari itu, saat rapat desa berlangsung, Pak Lurah berkata di depan semua warga, Satrio dan Koko adalah contoh bagaimana keberanian dan ketulusan bisa menyatukan kita. Kita harus belajar dari mereka, bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang melawan, tapi juga tentang menjaga apa yang kita cintai. Sorakan dan tepuk tangan warga memenuhi ruangan. Satrio tersenyum, menatap Koko yang kini duduk di atas meja, mengibas-ngibaskan ekornya. Koko, bisik Satrio sambil tersenyum, kita mungkin kecil, tapi kita bisa melakukan hal besar bersama. Di tengah kesederhanaan desa lereng Jati, persahabatan Satrio dan Koko menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak selalu membutuhkan kekuatan besar. Kadang, keberanian yang tulus dan ikatan yang kuat sudah cukup untuk melindungi apa yang benar-benar berharga. Mentari pagi menyelimuti desa lereng Jati dengan cahaya hangat. Suasana desa tampak berbeda hari itu. Ada kegembiraan yang terpancar di wajah setiap orang. Setelah berminggu-minggu perjuangan yang melelahkan, akhirnya kabar baik datang. Pihak tambang memutuskan untuk mundur. Keputusan itu datang setelah aksi damai yang konsisten, petisi yang terus disuarakan, dan perhatian besar dari media sosial serta berbagai komunitas lingkungan. Video dokumentasi yang dibuat Satrio bersama Koko menampilkan hutan yang terancam dan kehidupan desa yang berharga berhasil menarik simpati dari masyarakat luas. Tekanan publik yang semakin besar membuat pihak tambang tak punya pilihan selain menghentikan rencana mereka di Beli Desa. Warga berkumpul untuk merayakan kemenangan ini. Pak Lurah berdiri di depan, wajahnya penuh kebanggaan. Saudara-saudara, hari ini kita telah membuktikan bahwa keberanian dan kebersamaan bisa mengalahkan segalanya. Desa kita selamat, dan ini adalah kemenangan kita semua. Sorakan menggema di ruangan, diikuti tepuk tangan riuh. Di tengah kerumunan, Satrio berdiri bersama Koko di bahunya. Warga memandang mereka dengan rasa hormat dan syukur. Mas Gino melangkah mendekat, menepuk pundak Satrio. Satrio, kamu dan Koko adalah pahlawan kita. Tanpa kalian, mungkin desa ini sudah hilang. Satrio tersenyum, merasa sedikit canggung. Aku cuma melakukan apa yang aku bisa, Mas. Tapi ini semua berkat kita bersama. Setelah perayaan usai, Satrio duduk di bawah pohon besar di tepi desa. Ia memandangi sawah yang membentang hijau, hutan yang berdiri kokoh, dan suara burung yang kembali ramai. Koko duduk di pangkuannya, menggigit sepotong pisang yang diberikan anak-anak desa. Koko, kita berhasil, ucap Satrio pelan. Ia menatap monyet kecil itu dengan senyum hangat. Desa ini selamat, hutan ini selamat. Semua berkat kita semua. Namun, Satrio tahu bahwa perjuangan ini adalah awal, bukan akhir. Desa lereng Jati harus belajar dari pengalaman ini. Bersama warga, Satrio mulai merancang rencana untuk menjaga desa mereka dengan lebih baik. Mereka membentuk kelompok penjaga hutan, memperkuat kesadaran lingkungan, dan mulai menanam pohon baru untuk menggantikan yang telah hilang. Warga juga lebih sadar akan pentingnya kebersamaan. Mereka berjanji untuk selalu menjaga desa mereka, tidak hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Satrio, yang tadinya hanya seorang pemuda desa biasa, kini menjadi simbol semangat baru bagi komunitas mereka. Hari itu, saat matahari mulai terbenam, Satrio berjalan menuju hutan bersama Koko. Ia berdiri di tempat di mana ia pertama kali menemukan monyet kecil itu terjebak. Kini, tempat itu telah kembali damai, penuh kehidupan. Koko, katanya sambil memandang ke arah hutan, kamu mengajariku banyak hal tentang keberanian, ketulusan, dan bagaimana kita harus berjuang untuk apa yang kita cintai. Terima kasih sudah jadi sahabatku. Koko melompat ke pundaknya, mengeluarkan suara kecil yang terdengar seperti persetujuan. Bersama-sama, mereka berjalan menyusuri hutan, menikmati kedamaian yang telah mereka perjuangkan. Desa lereng Jati kini memiliki harapan baru. Warga tidak hanya selamat dari ancaman, tetapi juga menjadi lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih cinta terhadap tanah mereka. Satrio dan Koko menjadi simbol kecil
namun kuat dari keberanian dan harapan, mengingatkan semua orang bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya.